Oke, semit semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di sesi free webinar ini. Kita ngobrol santai aja di suasana setelah Lebaran. Saat ini lagi santai. Ya, banyak yang bertanya kalau di UMG itu apakah semua melulu mengenai latihan-latihan pernapasan? Ya, karena memang pertanyaannya yang seperti ini banyak banget. Jadi memang OMG itu fokusnya di latihan pernapasan atau hal-hal yang memang membantu untuk mendukung pada hal-hal yang meningkatkan aspek kesembuhan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar untuk memahami konsep yang disebut dengan OMG fundamental bioritmik. Apa itu bioritmik? Bioritmik adalah kondisi di mana seseorang mengerti bagaimana cara dia berkomunikasi dengan dirinya, terutama dengan sel-sel tubuhnya. Kenapa komunikasi ini penting? Karena salah satu syarat dari terjadinya percepatan peningkatan kesembuhan itu adalah terjalinnya komunikasi. Ya kan? Kalau komunikasinya nyambung, benar begitu, maka pada titik itu eh, aspek dua arah ini akan terjalin menjadi saling mengerti dan saling memahami sehingga materialisasinya terjadi. Tapi kalau misalnya komunikasinya tidak terjadi, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu tidak akan dimengerti. Iya kan? Coba misalnya kita uh, di ranjang gitu kan, di ruang ICU katakanlah begitu, lalu kita nggak ngomong apa-apa sama sama susternya gitu atau sama dokternya. Ya tentu dokter punya cara untuk melihat kondisi badan kita. Tapi kalau misalnya tidak dalam posisi apa namanya eh, saling memahami atau mengerti, maka dokter tidak akan bisa memberikan solusi kan. Dia nggak ngerti, pasiennya juga nggak bisa menyampaikan. Nah, jadi harapannya adalah aspek-aspek peningkat kesembuhan ini dipelajari sebagai bagian dari pencarian untuk percepatan penyembuhan. Jadi targetnya ke situ. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan apa namanya konsep hipnoterapi gitu kan, nggak ada. Ini lain, konsepnya lain banget. Saya jelaskan dulu ya. Ya, jadi sebelum mulai masuk pada kelas apa pemahaman fundamental bioritmik narasi ini, kita akan lihat dulu kategori kelas-kelas di UMG. Nanti kita jangan paham. Bahwa di UMG itu secara umum ada 7 kategori kelas. Ya, ini ada yang disebut dengan kelas fundamental, ada yang disebut dengan kelas umum, ada yang disebut dengan kelas khusus, ada yang disebut dengan kelas corporate, ada yang disebut dengan kelas private one on one, ada yang disebut dengan kelas private keluarga, ada yang disebut dengan kelas spesial HRV. Ini adalah kelas-kelas yang sudah kita jalani dari semenjak tahun 2012 ya. Jadi sekitar 13 tahunan lalu udah kita jalani. Semuanya udah pernah terlaksana ya. Dan banyak yang saat ini sedang berlangsung. Seperti misalnya kita lihat kelas fundamental. Kelas fundamental di UMG itu ada 15. Ada 15 kelas fundamental, bayangkan. Jadi untuk memecah sebuah konsep di mana olah napas ini supaya terstruktur, ya, saya itu apa istilahnya menstrukturisasi sedemikian rupa supaya mudah dipahami. Karena ketika komponen-komponennya ini dipahami, maka kita jadi ngerti nanti harus merangkainya bagaimana. Kita harus meraciknya kayak apa, ya kan? Ibaratnya kayak bumbu diracik menjadi semua masakan enak. Kelas-kelas khusus itu adalah kelas-kelas di mana seseorang tinggal terima bersih saja. Nggak perlu pusing dia dengan bagaimana garamnya. Ibarat gitu kalau kita bicara makanan ya tinggal makan aja, tinggal glek aja. Ya kalau kalau dalam dunia kesehatan sih tinggal minum obat aja. Udah jadi kapsul gitu kan? Udah jadi kapsul. Nggak perlu tahu kapsul ini komposisinya kayak apa, cara ngeraciknya bagaimana gitu kan? Berapa lama cara ngeracik nggak perlu tahu. Pokoknya ini kapsul telan sehari 3 kali udah beres gitu. Nah kalau misalnya apa namanya pengen belajar lebih dalam, maka soal harus masuk pada suatu yang disebut dengan fundamental. Karena fundamental itu bagian paling dasar, ibaratnya ya kayak pondasi lah untuk memahami bagaimana cara meningkatkan aspek kesembuhan dalam berbagai macam faktor. Misalnya kayak, nanti saya jelaskan satu persatu secara singkat saja ya. Konsep disebut dengan bioritmik. Bioritmik itu mewakili bagaimana cara seorang itu berbicara dengan dirinya, yakni baik melalui rasa,
visual maupun narasi. Nanti ada penjelasannya. Lalu ada fundamental disebut dengan gelombang otak. Gelombang otak ada alfa, delta, theta, gamma. Beta kita nggak masukkan karena beta itu gelombang orang yang aktif ya, yang karena sedang aktif bisa juga stres seperti itu. Tapi masuk pada masing-masing gelombang otak ini ya dibilang mudah ya enggak, dibilang susah juga enggak. Tapi harus belajar, harus ngerti manfaatnya masing-masing. Kenapa? Kalau kita mengerti manfaatnya masing-masing, cara ngomongnya kita ngerti, cara ngatur gelombang otaknya kita ngerti, maka akan terjadi penyelarasan pada frekuensi-frekuensi yang ada di badan kita. Lalu ada juga cara melatih mind atau pikiran. Kita sebutnya sebagai manpower yang diwakili oleh dalam tanda kutip ya, tanah, air, api, angin. Tetapi itu bukan literal api itu seperti yang panas membakar. Nah, ini hanya kiasan saja. Jadi orang zaman dulu tuh membuat kiasan-kiasan. Ini semua by jurnal semua. Lalu ada kemudian disebut dengan fundamental kepekaan. Pada dasarnya setiap dari kita tuh punya kepekaan. Tapi kita nggak ngerti cara ngelatihnya, kita nggak ngerti cara merasakannya, cara memanfaatkannya. Di UMG ini kita ada kelasnya khusus yang melatih kepekaan. Kita juga melatih tunanetra. OMG itu melatih tunanetra. OMG melatih orang-orang yang buta, baik parsial maupun total, termasuk buta warna. Karena apa? Karena kita berbasis ilmunya berbasis frekuensi dan gelombang. Jadi kita punya pasien-pasien yang buta warna yang kita bantu untuk bisa mengenali kembali warna-warna. Ini nggak ada di kedokteran medis, nggak ada. Dan kita bisa buktikan. Itu bisa dilakukan oleh otak manusia. Kita juga melatih tunanetra yang buta sehingga mereka bisa melakukan deteksi halang rintang dan sebagainya. Ini juga nggak ada di kedokteran medis. Tapi kita bisa lakukan itu berkat latihan dari olah napas yang dikonversi menjadi frekuensi dan gelombang, yang kemudian dikonversi lagi menjadi pekaan. Lalu berbicara bioritmik tadi, kita juga ada kelas khusus untuk pendalaman, yakni bioritmik visual, bagaimana memperdalam aspek imajinasi, cara melakukannya, rujukan jurnal seperti apa, yang baik seperti apa, batasan-batasan dan sebagainya. Ada juga bioritmik rasa, bagaimana cara mengenali rasa, rasa yang bagaimana harus dikeluarkan dan sebagainya. Ada bioritmik narasi, dan ada juga fundamental yang disebut dengan resonansi dan vibrasi. Jadi ini kelas fundamental itu ada 15, dan kelas itu dalam. Ya ini bagi mereka yang tertarik untuk mendalami saja. Tapi kalau yang sukanya dengan aspek-aspek praktis, ibaratnya tinggal blok aja kapsulnya, bukan yang ini. Ya ini kelas-kelas yang umum atau kelas-kelas yang khusus. Ini saya akan singkat-singkat aja ya. Karena kita topik kali ini berbicara tentang narasi. Ini saya akan screenshot saja sebentar-sebentar saja. Ini kelas-kelasnya, ada banyak sekali. Ada senior sehat, ada junior stres, ada stroke, dan sebagainya. Ini kelas-kelas sudah terlaksana, bukan yang kita karang-karang bebas. Ini semua ada testimoninya. Ada kelas mindfulness, ada kelas fitness spesial, ada untuk mental health dan sebagainya. Kelas khusus kanker, kelas khusus pelajar untuk peningkatan memori dan sebagainya. Juga untuk yang terapi. Nah, itu nanti silakan di screenshot saja. Kalau Anda tertarik tinggal kontak Intan aja. Pembahasan kali ini ngobrol santai mengenai OMG Fundamental Basic yang berhubungan dengan bioritmik. Apa itu bioritmik? Yakni bahasa komunikasi dengan tubuh, khususnya sel. Jadi secara umum, manusia itu dikaruniai tiga ini. Kenapa tiga ini dikaruniai? Kita lihat perjalanan dari mulai di dalam kandungan. Dari mulai di dalam kandungan itu bayi hanya mengenal rasa saja. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngelihat, gitu kan? Dia hanya bisa merasakan aja. Apa-apa yang disensor oleh dirinya hanya rasa saja. Ibunya begini-begini, ya dia ngerasain. Lingkungannya begini-begini, dia ngerasain, ya kan? Jadi pada saat kita di dalam kandungan itu, kita dikaruniai bioritmik rasa. Dalam bahasa OMG begitu. Kita dikaruniai bahasa, gampangnya begitu ya. Bahasa yang sifatnya rasa. Lalu kemudian bayi ini lahir ke dunia. Ketika dia lahir ke dunia, panca inderanya mulai aktif dan sebagainya gitu kan. Yang pertama kali kemudian dalam waktu mungkin belasan hari atau berapa hari, itu mata melihat dulu. Maka ketika mata melihat, ya tentu setelah telinga ya. Ketika mata melihat, kemudian visualnya terbentuk. Jadi bahasa bioritmik yang kedua yang terbentuk pada manusia adalah visual. Setelah rasa, kemudian visual. Ya kan? Nah, kemudian usia bayi bertambah, kemudian dia bertambah hari demi hari dan sebagainya. Rasa dan visual itu semuanya abstrak. Kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran anak pada saat dia masih bayi gitu kan. Kita juga nggak bisa melihat apa yang ada dalam rasa si anak. Nggak bisa kan itu semuanya abstrak.
Maka pada titik itu si bayi ini, si anak kecil ini harus mulai belajar untuk mengaktualisasikan atau memunculkan apa yang ada dalam abstraksinya dia. Apa yang ada dalam rasanya dia bisa dimunculkan, apa yang ada dalam visualnya dia bisa dimunculkan. Maka lahirlah kemampuan fundamental yang ketiga, yakni kemampuan untuk berkata-kata. Atau kita sebut saja kemampuan narasi. Mama lapar, nah, gitu kan? Mama makan, mama lapar, mama makan. Nah, kira-kira begitu. Jadi mulai ketika dia mengaktualisasikan dalam bentuk narasi, pada titik itu orang di sekitarnya jadi ngerti, jadi tahu apa yang ada di dalam rasa dan visualnya. Oh, berarti si bayi lapar. Oh, berarti si anak ngerasa sakit. Oh, si anak nih ngerasa nggak nyaman dan sebagainya. Dalam bentuk kata-kata. Nah, ini dipelajari tuh di OMG itu sebagai bagian yang dipakai untuk meningkatkan proses kesembuhan. Jadi nggak semata-mata kita apa ibaratnya cuma sekedar ngajarin olah napas tok begitu. Tapi kita juga ajari bagaimana peserta ini memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar secara naluriah dan alamiah berdasarkan karakteristik perjalanan kehidupan yang semua kita alami. Kita pernah bayi, oh berarti ada rasa di situ. Berarti kita pernah belajar bahasa komunikasi rasa. Kita pernah lahir ke dunia, kita pernah melihat, oh berarti ada imajinasi, ada visual di situ. Berarti kita juga pernah belajar. Dan sampai sekarang pun kita selalu belajar kan mengenai rasa dan visual. Lalu kemudian kita belajar mengaktualisasikan yang disebut dengan narasi. Kita belajar ngomong, kita belajar mengomong dalam bentuk kata-kata. Oh iya betul. Kenapa? Karena supaya orang lain jadi tahu, ya kan? Lewat kata-kata mewujud apa yang ada dalam visual, gitu kan? Diomongkan, apa yang ada dalam rasa, rasa dan visual itu diomongkan dalam bentuk kata-kata. Sehingga orang jadi tahu. Kalimat misalnya atau kata misalnya diam, gitu kan? Diam. Ya, bahasanya kan gitu enak kan? Tapi ketika diubah sedikit, diam, lain tuh. Rasanya jadi lain. Ketika tadi bilang diam, diam ya. Tolong semua peserta 48-47 orang ini diam ya. Itu semua dengernya, oke, ya saya diam. Tapi ketika saya bilang, seluruh 48 peserta ini, diam kalian. Wah, itu lain tuh, padahal kata yang dipakai sama kan? Iya, kata yang dipakai sama. Tapi rasanya beda. Karena aktualisasi dari narasi itu lahir dari apa yang ada di dalam rasa, apa yang ada dalam visual. Kemudian terwujud berupa materi, berupa kata-kata. Nah, maka memahami narasi ini salah satu jadi penting. Kita ada kelas bioritmik yang berhubungan dengan penguatan visual. Kita ada bioritmik yang berhubungan dengan penguatan rasa. Dan sekarang kita ada bioritmik yang berhubungan dengan penguatan narasi. Kita akan bahas mengenai narasinya saja. Untuk visual sama rasa, ini nanti ada di topik yang berbeda sesuai dengan pembukaan kelasnya. Karena kebetulan sekarang ini kita sedang membuka kelas berhubungan dengan narasi, maka saya jelaskan konsepnya dulu. Nanti pada gambaran. Kalaupun anak ikut kelasnya memahami dari video ini pun sudah cukup bagus. Ya. Tinggal nanti diterapkan saya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau perlu bimbingan, silakan ikut kelas. Nah, narasi sederhananya adalah rangkaian kata-kata. Ya, sederhananya begitu. Kata-kata yang dirangkai. Silakan pakai bahasa apa saja. Anda bisa pakai bahasa sendiri. Bahasa ibu gitu kan. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Rusia, whatever lah. Terserah. Kita biasa disebut sebagai self-talk juga. Sering kita sebut sebagai self-talk. Sebagian kita bisa sebut sebagai niat yang konsisten, stabil, kokoh, berarti dalam bentuk kata-kata ya. Baik itu yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati. Doa-doa juga berisi narasi-narasi, gitu kan? Kitab suci rata-rata berisi narasi-narasi. Jadi narasi-narasi itu adalah untuk mewujudkan apa yang ada dalam rasa dan visual. Jadi aktualisasinya atau materialisasinya itu ya narasi. Kalau pada manusia secara umum ya. Nah, nanti kita akan berdoa, kita akan bahas. Ya, contoh nih, contoh ya, ilustrasi saja. Ada pasien yang tingkat kecemasannya sudah sangat tinggi. Obat apapun nggak mempan. Sakit stadium 4. Mungkin stadiumnya gawat darurat lah, katakanlah begitu. Kemudian dia minum obat. Katakanlah obat X, 500 miligram kadarnya gitu kan, komposisinya. Kemudian 500 miligram itu akan dikonversi menjadi molekul-molekul untuk mengurangi sakit. Dia bertahan di tubuh paling lama ya mungkin dalam hitungan jam. Nah kemudian orang ini stresnya tinggi sekali, kecemasannya tinggi sekali. Maka pada momen itu tubuhnya memproduksi hormon gila-gilaan yang bisa saja kadarnya jauh melebihi kadar 500 miligram, ya kan? Sehingga efek obatnya itu nggak ada apa-apanya.
dia minum obat, tapi kadar stresnya tinggi, maka stresnya itu akan dikonversi menjadi hormon-hormon juga, di mana hormonnya itu kadarnya jauh menggila, lebih di atas kadar 500 miligram obat yang diminumnya. Maka tentu efek obatnya nggak ada apa-apanya. Jadi sering saya bilang berkali-kali bagi mereka yang sakit berat seperti misalnya cancer gitu kan, maka nggak melulu Anda belajar teknik pernapasan, Wim Hof atau water breathing, nggak melulu yang gitu-gitu. Anda bisa jadi harus melengkapi pengetahuan-pengetahuan fundamental seperti ini. Kenapa kalau enggak, nanti akan terjadi perang hormonal terus-menerus. Akan terjadi perang hormonal terus-menerus. Minum obat, iya, tapi stresnya tinggi terus gitu kan. Maka akhirnya kalah terus, kalah terus. Hormonnya itu bisa lebih menggila. Minum obat itu paling sejam 2 jam efeknya habis, ya kan? Karena molekulnya kan nggak mungkin apa namanya terjadi terus-menerus. Itu kan molekul molekul buatan kan. Sementara perasaan atau pikiran yang dibentuk yang kemudian menghasilkan stres itu terjadi terus setiap detiknya di dalam pikirannya dia, di dalam perasaannya dia. Maka pada titik itu jelas akan kalah. Nah, jadi setiap pikiran dan perasaan apapun jenisnya akan dikonversi menjadi hormon-hormon. Semakin melimpah pikiran atau perasaan itu, maka produksi hormonnya semakin melimpah juga, ya kan? Ini logis. Kemudian, ketika seseorang memilih melekatkan pikiran atau perasaannya pada overthinking, maka kemelekatan itu memproduksi hormon dalam jumlah besar, ya kan? Jika ia memilih yang negatif, maka itulah badannya. Obat-obat dosis tinggi tidak akan mampu melawan limpahan hormon dari hasil kemelekatan pikiran atau perasaannya. Ini kalau kita bicara dari sudut pandang pikiran atau perasaan seseorang. Jelas ya? Jadi ketika pikiran perasaannya itu melekat pada sesuatu yang negatif, kemudian terjadi terus-menerus setiap detiknya, every single day-nya, every single second, every single minute, every single hour, every single day, maka pada titik itu hormon-hormon yang dibentuknya tentu saja akan melimpah ruah. Hormon-hormon yang dibentuk dari pikiran-pikiran negatifnya tentu saja akan melimpah ruah. Kenapa? Karena dia memilih untuk melekat pada pikiran-pikiran yang negatifnya itu. Maka obat-obat apapun akan kalah. Intervensi apapun akan kalah. Terapi apapun akan kalah. Fisioterapi apapun akan kalah. Ya kan? Nah, kalau kita ubah sedikit sudut pandangnya, karena ini sudut pandangnya berhubungan dengan pikiran perasaan, kalau kita ganti pemahamannya, setiap narasi atau kata-kata, apapun jenisnya, itu akan dikonversi juga menjadi hormon-hormon. Jangan salah, ini ada penelitian ilmiahnya. Habis ini saya di acara webinar yang free ini, saya nggak akan bahas jurnal-jurnal yang berat ya, itu nanti ada di kelasnya. Jadi, setiap narasi atau kata-kata, apapun jenisnya, akan dikonversi menjadi hormon-hormon juga. Semakin melimpah narasi atau kata-kata itu, maksudnya semakin sering diucapkan terus-menerus setiap hari gitu kan, diucapkan lagi, diucapkan lagi, diucapkan lagi, maka produksi hormonnya juga melimpah. Ketika seseorang itu memilih melekatkan narasi atau kata-kata pada misalnya overthinking gitu kan, maka pada yang negatif contohnya, maka seperti itulah badannya. Obat-obat dosis tinggi nggak mampu melawan limpahan hormon dari hasil kemelekatan narasi atau kata-katanya. Contoh ya, contoh. Jangan-jangan besok kankernya tambah besar. Ucapkan tiap hari coba. Coba ucapkan tiap hari. Pagi mengucapkan begitu. Jangan-jangan besok kankernya tambah besar. Siang ucapin lagi. Jangan-jangan besok kankernya tambah besar. Sore ucapin lagi. Jangan-jangan besok kankernya tambah besar. Malam ucapin lagi. Jangan-jangan besok kankernya tambah besar. Ya kan? Diucapkan berkali-kali. Walaupun cuma ngebatin dalam hati. Berarti dia memilih untuk melekat pada narasi atau kata-kata yang negatif. Hasilnya kira-kira apa? Tuh kan, begitu diperiksa bulan depannya, saya juga bilang apa, dari bulan kemarin tuh, aduh saya tuh udah ngebatin nih, jangan-jangan nih kanker tambah besar nih. Tuh kan bener kan, bulan ini tambah besar kan? Iya, akhirnya tambah besar betul. Aduh. Kenapa ya? Karena dia ngomong setiap hari, sehari 4, 5, 6 kali, 7 kali, 10 kali, dengan kalimat yang seperti ini. Maka dia membangun kemelekatan pada dirinya, pada narasi-narasi yang dia tempelkan, yang kemudian nanti dikonversi secara alamiah menjadi hormon-hormon. Hormon-hormon itu akan keluar dari kelenjar hormonal. Dia diperintah, tolong besarkan kankernya. Kenapa? Iya, pemilik tubuhnya ngomongnya begitu terus. Pemilik tubuhnya setiap hari ngomongnya begitu terus. Pagi dia ngomong begitu, siang dia ngomong begitu, sore dia ngomong begitu, malam dia ngomong begitu. Ya udah, perintahkan seluruh sel untuk menjadi kanker dan membesarkan sel kanker. Karena ngomongnya seperti itu terus setiap hari. Sekarang kalau kita ubah kalimatnya begini, jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Nah, gitu.
jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Pagi dia ngomong, jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Siang dia ngomong lagi, jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Sore dia ngomong lagi, jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Malam dia ngomong lagi, jangan-jangan besok kankernya udah bersih. Kira-kira kalimatnya, walaupun cuma beda di ujungnya aja, ya kan, cuma beda di ujungnya. Tapi apa yang ditangkap oleh otak kita berbeda, sangat berbeda. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat pemahaman narasi pada bioritmiknya. Narasi secara umum di OMG itu ada 5. Kalau tadi ini saya ambil ilustrasi gampangnya aja, ya, bahwa narasi yang diucapkan itu ketika dia dipilih untuk melekat pada sesuatu yang negatif, maka ya seperti itulah. Maka konversi hormonnya akan begitulah. Maka instruksi perintah yang diterima oleh selnya akan begitulah. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Baik itu lisan maupun dalam hati. Nah, jadi dalam OMG itu, di dalam konsep fundamental bioritmik, ada 5 jenis narasi. 5 jenis narasi ini harus dipahami betul. Kenapa? Karena bisa jadi salah satunya ini akan menjadi solusi bagi peningkat atau percepatan atau bahkan keajaiban kesembuhan pada diri kita. Yang pertama, narasi yang dibentuk oleh diri sendiri. Narasi yang dibentuk oleh diri sendiri. Ini biasa disebut sebagai self-talk. Semua buku barat rata-rata apa namanya menganut konsep ini. Semua buku barat rata-rata mengadopsi konsep ini. Bagaimana? Ya kita ngomong aja pada diri sendiri. Misalnya saya sudah sembuh gitu kan. Saya apa namanya eh, sudah sehat atau ya Tuhan terima kasih atas kesehatan ini. Saya kuat, saya kuat, saya kuat gitu kan. Iya ya pokoknya begitu. Narasi yang diucapkan oleh diri sendiri. Biasa disebut sebagai self-talk. Kemudian ada yang kedua, narasi yang dibentuk oleh orang-orang yang diberkati atau berpengaruh. Mungkin influencer, suatu saat kita nonton di YouTube, wih, ini orang ngomongnya bener nih. Atau kita nggak sengaja ngelihat foto gitu kan, atau gambar yang isinya kalimat-kalimat yang memotivasi. Dari siapa aja? Ya, dalam bahasa OMG, kita nyebutnya sebagai narasi yang dibentuk oleh orang-orang yang diberkati atau berpengaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh. Jadi daripada kita pakai saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, jika ada narasi yang menurut kita cocok gitu kan, milik orang ya, ya nggak apa-apa kita pakai narasi itu, nggak ada masalah, pakai kata-katanya dia gitu kan, boleh. Karena siapa tahu kata-kata kita terlalu terlalu datar atau mungkin terlalu nggak jelas, ya kita pakai narasi-narasi yang dipakai oleh orang-orang. Kemudian ada yang ketiga, yang lebih menarik lagi, narasi yang dibentuk oleh orang-orang yang dianggap suci. Misalnya pemuka agama, ya kan, kiai, ustadz, pendeta, pastor, biksu dan sebagainya. Kalau dalam bahasa saya di Islam itu kita minta doa sama kiai. Pak Kiai, tolong dong, saya minta doa. Ini saya hidupnya susah terus nih, saya sakit-sakitan mulu nih. Aduh, ini nggak sembuh-sembuh, saya udah ikhtiar, udah saya ngomong, tolong Pak Kiai kasih saya doa. Atau saya kasih apalah kata-kata atau apa gitu, nanti saya mau mau panjatkan. Oh, nanti dikasih tuh. Begitu dikasih, berarti kita pakai narasi yang dibentuk oleh Pak Kiai itu. Lalu kita ulang-ulang, kita nggak pakai narasi kita. Kenapa? Ya karena kita ngerasa nggak ada kualitasnya gitu kan. Karena kita ngerasa narasi itu ya ya cuman sekedar lewat begitu aja. Narasi kita yang kita ucapkan di dalam diri sendiri juga dipengaruhi oleh ketakutan, kecemasan, ketidakjelasan gitu kan. Ya mendingan kita pakai narasi yang dibentuk oleh orang-orang yang dianggap suci aja. Kalau ini pun mungkin kayaknya kurang manjur nih. Bolehlah kita pakai yang keempat. Keempat itu adalah narasi yang dibentuk oleh kalimat dari para nabi. Jadi ya kita lihat, kayak misalnya saya contohnya ya, setiap kali saya mau ngisi seminar atau workshop offline yang pesertanya berapapun, ya semakin banyak semakin menegangkan gitu kan. Saya sebagai muslim selalu membaca doanya Nabi Musa. Robbi sofri sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi saya melekatkan doa-doa saya itu pada narasi saya lekatkan pada kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Nabi Musa. Karena itu dalam dalam keyakinan saya dan dalam pengalaman saya manjur sekali. Dibandingkan saya ngomong sama diri sendiri, saya ngomongnya lancar, saya akan apa yang saya sampaikan diterima.
apa yang saya ucapkan akan didengar. Ya pada saya ngomong begitu. Mendingan saya tumpangkan saja pada narasi yang dibentuk oleh kalimat dari para nabi. Karena jauh lebih ampuh. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja silakan sesuai dengan kitab suci masing-masing. Kemudian ada lagi apa? Ya, ini narasi yang dibentuk oleh kitab suci. Biasanya berupa doa-doa. Ini pasti ada tuh. Ini pasti ada. Nah, nomor 3, 4, 5 itu hanya bisa dikerjakan atau dilakukan oleh mereka yang meyakini aspek ketuhanan. Sedangkan buku-buku di barat rata-rata hanya nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya kan? Kenapa? Karena begini, semua konsep narasi itu bergantung pada aspek spiritualitas diri kita. Jadi saya ulang ya, semua konsep narasi itu bergantung pada aspek spiritualitas diri kita. Jadi semakin bagus spiritual diri kita semakin bagus, maka kualitas narasi yang nomor 1 saja itu sudah ampuh sekali. Itulah kenapa kita ada yang nomor 2 minta doa, nomor 3 ya minta doa gitu kan. Kenapa kita minta doa sama orang lain? Atau kita minta doa sama ibu kita, atau kita minta doa sama siapa saja. Karena kita merasa kualitas spiritual diri kita itu tidak bagus. Maka kita minta doa. Lalu doa itu yang kita lisankan, kita ucapkan baik apa namanya secara zohir atau keras maupun dalam hati. Barat, buku-buku pengembangan diri, buku-buku self-talk segala macam rata-rata biasanya 1 sama 2 rata-rata. Apalagi kalau kita tahu penulisnya seorang ateis, dia nggak mungkin masuk pada 3, 4, 5, nggak mungkin. Nah kalau kita sebenarnya orang-orang timur rata-rata orang-orang yang bertuhan itu nomor 3, 4, 5. Kenapa 1, 2 itu bisa gagal dan harus masuk pada 3, 4, 5? Karena gini, karena seringkali kita nih pendosa, ya kan? Kita nih juga tukang bohong, suka nyakitin perasaan orang, suka nyakitin pasangan, bohongin pasangan gitu kan? Malas bantu orang, malas beribadah dan sebagainya. Ya kalau kita orangnya model kayak gitu, kira-kira seberapa kualitas spiritual kita? Seberapa kekuatan self-talk-nya? Kayak apa coba? Ya kan? Kan nggak mungkin poin nomor 1 itu pada orang yang apa namanya tukang bohong, jahat gitu kan, suka nyakitin perasaan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba menjadi kata-kata yang sangat berkualitas, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin spiritualitasnya tinggi. Maka ya kita harus numpang gitu. Ya, ya numpang tuh gimana maksudnya? Kita harus tumpangkan pada kata-kata yang memiliki kualitas yang lebih baik, yang powernya lebih besar. Siapa itu? Orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang disebut sebagai para nabi, dan yang ada di dalam kitab suci. Itu. Tapi jangan lupa, yang namanya numpang itu berlaku adab. Ya kan? Saya mau ke Bandung misalnya. Saya numpang mobilnya Pak Jimmy. Oh enak mobilnya Alphard misalnya gitu kan. Empuk kursinya, ada AC-nya dan sebagainya. Ya enak banget namanya numpang. Nyampe ya kecenderungannya akan nyampe dan enak adem. Tapi namanya numpang berlaku adab tata krama sopan santun. Nggak bisa saya numpang di mobilnya Pak Jimmy kemudian tiba-tiba kaki saya langsung diangkat-angkat naik, saya langsung oh, sebebas-bebasnya gitu kan. Ya kata yang punya mobil, oh lu cuma numpang nih, bukan mobil lu nih. Iya, karena bukan mobil lu ya jangan macem-macem gitu kan, jangan ngasal. Yang namanya numpang maka berlaku adab kesopanan. Jadi kalau kita memilih narasi yang pada poin 3, 4, 5 maka rendah hatilah karena namanya numpang, ya kan? Kalau nomor 1, Anda bisa sombong, bisa gaya, kayak kanker mati kamu ya, sel kanker mati, wah seolah-olah dia bisa merintah, gitu kan? Ya, seolah-olah dia punya kekuatan yang sangat besar sekali, gitu, seakan-akan begitu. Ya boleh-boleh aja, namanya narasi yang dibentuk oleh diri sendiri kan. Tapi kalau narasinya nomor 3, 4, 5, biasanya narasi-narasi yang eh, punya adab tata krama kesopanan yang tinggi. Tapi biasanya pengaruhnya lebih besar. Mas, boleh nggak dikombinasikan? Boleh, silakan Anda kombinasikan. Ya kan? Nomor 345 dengan nomor 1. Nomor 345 dengan nomor 2. Atau nomor 345 dengan 1 dan 2. Boleh. Ya, jelas ya. Jadi 2MG ini narasi itu dibedah sedemikian rupa. Sampai ada 5 jenis atau 5 kategori. Tujuannya apa? Meningkatkan probabilitas kesembuhan. Kalau misalnya nomor poin 1 kita selalu ngomong tiap hari, ya Tuhan sembuhkanlah saya, sembuhkanlah itu, nggak sembuh-sembuh pakai bahasa dia. Ya pakai bahasa yang menurut kita orang-orang itu diberkati. Kalau nggak ampuh juga pakai bahasa yang dibentuk oleh orang yang dianggap suci.
Masing kamu juga pakai bahasa yang dibentuk oleh kalimat dari para nabi. Silakan cari di kitab suci masing-masing, ya kan? Atau cari doa-doa di dalam kitab suci masing-masing. Ini narasi yang nomor 5. Nah, jadi di antara ini probabilitas kesembuhan saya yakin yakinnya akan meningkat karena ini sudah saya praktekkan baik pada diri sendiri maupun yang saya rekomendasikan pada pasien-pasien saya. Dan kecenderungannya mereka mengalami peningkatan probabilitas kesembuhan. Oke, kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan nomor 3, 4, 5 itu nggak umum pada buku-buku barat. Rata-rata buku barat itu ya nomor 1, 2 aja lah. Cari aja seperti itu. Semua buku-buku yang berhubungan dengan self-talk, pengembangan diri, rata-rata nomor 1, nomor 2. Ya kan? Ya mungkin kata-katanya bagus, tapi lama-lama biasanya garing. Karena mungkin marwah apa ya, kekuatan force, power spiritualitasnya nggak sebesar seperti nomor 3, 4, 5. Ya kan? Kenapa? Karena self-talk pada nomor 1 itu punya banyak sekali kelemahan. Yakni bergantung pada kualitas spiritual diri kita. Kalau kualitas spiritual diri kita, di mana kita ini pendosa, tukang bohong, tukang nyakitin perasaan dan sebagainya, malas beribadah, ya pasti nggak akan kuat lah. Ya kan? Nggak akan kuat. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa orang-orang yang ada di situ, itu orang-orang yang mungkin berbeda preferensi politik dengan kita. Iya kan? Udah langsung turun derajatnya tuh. Kita milih nomor 2 nih. Nomor 2 tuh berarti kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Tapi tiba-tiba preferensi politiknya tahu berbeda dengan kita. Oh, itu pasti hilang tuh. Udah nggak bernilai lagi, kata-katanya udah nggak bernilai lagi. Ya kan? Kata-katanya udah nggak ada nilainya lagi. Iya, gitu. Nah, sekarang kita sebelum masuk pada self-stop, ini penting. Maka konsep percaya akan Tuhan itu menjadi mutlak dulu adanya. Makanya 3, 4, 5 yang tadi di sini, itu menjadi penting mengenai pemahaman, ya kalau dalam bahasa kita disebut dengan tauhid atau percaya pada Tuhan. Jadi mutlak. Contoh gimana? Kenapa ini penting banget? Kita lihat contohnya. Misalnya, ada orang ngomong, ya Tuhan, sembuhkanlah saya. Mohon agar saya disembuhkan ya Tuhan. Sembuhkanlah saya. Engkau maha baik. Engkau maha penyembuh. Engkau maha... Oh, segala macam dia sebutkan. Kata-kata baik yang berhubungan dengan Tuhan. Pengen disembuhkan. Tapi dalam hatinya dia bertanya, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ya kan ini kan kacau. Iya kan ini kan kacau. Makanya konsep keyakinan terhadap Tuhan itu harus terbentuk benar dulu. Tauhidnya masih benar dulu. Baru setelah itu tindakannya jadi bermakna. Kalau enggak, ini jadi kacau betul. Oh dia ngomongnya Tuhan sembuhkanlah saya, sehatkanlah saya, engkau maha baik, engkau maha agung, engkau maha penyembuh, engkau maha perkasa, engkau maha pengubah takdir dan segalanya. Mungkin disebutkan yang baik-baik. Tapi dalam hatinya dia ragu. Aduh, Tuhan ini ada apa enggak sih? Aduh, dia tuh denger apa enggak sih? Kira-kira begitu tuh. Ya berarti kan konsepnya udah blur dari awal. Makanya di sini disebutkan di awal, sebelum masuk pada self talk ini, konsep tauhidnya mesti benar dulu. Karena ini mutlak, mutlak harus percaya dulu di awal. Kalau enggak bisa, ya kan? Kita mau ngomong kayak apa juga nggak bisa. Kenapa kan? Akhirnya kita, aduh, ini dia denger apa enggak? Ya kan? Dia mau denger apa enggak? Ada apa enggak? Oh ya udah pasti berantakan, pasti berantakan. Oke. Nah, tadi konsep 3 sampai 5 itu kita menumpang pada sesuatu yang lebih besar. Kalau ke Bandung lah tumpangan, enak. Diberi tumpangan, lebih enak. Semua dikasih, semua dimudahkan. Ya kan? Nah, sekarang saya jelaskan. Misalnya, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Gratitude. Nah, gratitude ya, gratitude. Gratitude berarti rasa syukur. Ya kan? Kalau kita ambil di sini, misalnya ya, di nomor 1 gitu kan, pada gratitude berarti ya kita bisa pakai narasi, ya Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan. Nah, bisa seperti itu, ya kan? Ya Tuhan, terima kasih semua kebaikan-Mu. Biarpun saya sakit, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa melihat dan sebagainya. Pokoknya dia perbanyak rasa syukurlah dengan narasi-narasi. Itu berarti dia konsep yang nomor 1. Ya kan narasi yang diucapkan oleh dirinya sendiri. Nah, saya kasih ilustrasi. Karena saya sebagai Muslim gitu kan, pada konsep gratitude tadi, ya, mana ya, yang di sini, yang nomor 1245. Ini dia. Nah, ya, jadi karena saya sebagai Muslim, jadi misalnya sebelum saya memulai untuk mengucapkan, ya Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, saya biasanya saya melafadzkan dulu namanya ta'awudz atau mohon perlindungan. Jadi biasanya sebutkan dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru saya ngomong terima kasih atas kebaikan Engkau.
terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan pada saya. Jadi ada diawali dengan ta'awudz dulu, baru Bismillah. Ini pengalaman saya cerita pengalaman ya. Kenapa? Ya, buat saya melekatkan dulu. Kalau misalnya saya langsung, ya Tuhan, terima kasih atas semua kebaikanmu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya kan? Namanya boleh, boleh-boleh aja. Tentu saja ya kita bisa memilih kata-kata yang mana saja bebas gitu kan. Nah kemudian baru berarti artinya kalau misalnya saya pilih pilihan yang pertama, ya Tuhan terima kasih atas semua kebaikan. Berarti saya hanya langsung memilih pada satu baris itu saja. Tapi kalau pada versi yang kedua, pertama saya melafadzkan ta'awudz, yang kedua saya melafadzkan bismillah, yang ketiga baru saya menyebutkan keinginan diri. Berarti keinginan saya itu sembuhnya itu ada di nomor tiga. Kalau yang versi pertama ada di nomor satu. Jelas ya? Pada versi pertama itu ada di nomor satu. Dengan pada versi kedua ada di nomor tiga. Lalu kemudian saya pakai versi ketiga. Setelah yang pertama saya yang mohon perlindungan dari segala godaan setan yang menakutkan gitu kan atau yang membuat saya was-was, cemas, khawatir, takut mati dan sebagainya. Kemudian yang kedua saya melafatkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menyebutkan bahwa tidak Tuhan, ya kan? Kemudian yang nomor tiga saya tambahkan lagi karena sebagai Muslim misalnya dengan sholawat pada Nabi. Jadi saya doakan Nabi Muhammad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Baru keinginan saya ada di nomor 4. Tuh, jadi pada versi ketiga ini keinginan saya ada di nomor 4. Yang pertama adalah ta'awudznya, yang kedua basmalahnya, yang ketiganya sholawat. Baru yang keempat keinginan saya. Lalu ada versi yang keempat lagi. Di mana yang pertama ta'awudz, yang kedua basmalah, yang ketiga sholawat, yang keempat saya melafalkan wasilah. Saya doakan ulama-ulama. Saya doakan orang-orang yang suci-suci. Begitu kan saya sambungkan sanadnya kepada para sahabat. Baru keinginan saya ada di nomor 5. Ada versi lagi yang kelima. Di mana setelah saya ta'awud, saya basmalah, saya sholawat, saya melafazkan wasilah. Kemudian nomor 5, saya melafalkan wasilah atau doakan guru-guru saya. Siapa guru-guru saya? Ya, saya orang-orang yang terlibat di dalam memberikan pengetahuan kepada saya. Baru keinginan saya ada di nomor 6. Iya, bayangkan tuh. Jadi kalau pakai versi yang kelima ini, keinginan saya ada di nomor 6. Jadi kalimat, terima kasih atas semua kebaikanmu, mohon sembuhkanlah saya, itu ada di nomor 6. Saya pakai versi yang lebih komplit lagi misalnya. Saya ta'awud dulu, basmalah, sholawat, kemudian wasilah pada para sahabat, kemudian pada para guru-guru, orang-orang yang baik di dunia, termasuk orang tua dan sebagainya, baru keinginan saya ada di nomor 7. Nah, lihat, makin lama, keinginan kita semakin jauh dan semakin tiada. Nah, konsep-konsep seperti itu nggak ada tuh. Itu adanya di konsep-konsep timur biasanya, atau di orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Maka konsep meniadakan diri pada narasi itu ada di semua tradisi agama dan budaya. Kalau di Islam ya kental sekali pada konsep contoh saya tadi kan udah ta'awudz, meminta perlindungan dari segala godaan setan. Kenapa kita minta perlindungan dari segala godaan setan? Karena bisa jadi kita nanti dihasut untuk takut, cemas, khawatir, ya kan was-was. Bisa jadi, maka kita minta perlindungan. Kemudian yang kedua melafalkan Bismillah. Bismillah itu kondisi di mana kita menyebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim tiada Tuhan, ya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama kita nggak ada di situ. Yang ada hanya nama Tuhan aja. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti dengan nama Tuhan. Bukan dengan nama Gunggung, bukan dengan nama Jimmy, bukan dengan nama Rosi, segala nggak ada namanya di situ. Yang ada hanya nama Tuhan. Kan begitu. Baru setelah itu kita doakan nabi-nabi, kita doakan para sahabatnya para nabi, kemudian kita doakan guru-guru, kita doakan orang tua, baru keinginan kita ada di ketujuh, mungkin ke delapan, mungkin ke sembilan, mungkin ke 10, mungkin ke 11. Kenapa? Karena ini konsep menumpang. Jadi tumpangnya itu disambungkan sanadnya atau line edge-nya jalurnya sampai ke ujung gitu. Nah ini pemahaman narasi sampai sedalam itu. Maka seringkali saya ketika ketemu sama pasien yang muslim misalnya, coba ibu bapak praktekkan. Pertama ta'awud dulu, kemudian basmalah, lalu sholawat, lalu wasilah pada para sahabat, lalu wasilah doakan para guru-guru, kemudian doakan orang tua, orang-orang yang baik dengan kita. Tapi mas nanti lama-lama keinginan saya jadi hilang, ya enggak apa-apa, nggak disebut juga nggak apa-apa, ya Tuhannya tahu kok. Ketika kita melakukan itu tuh maksudnya pengen sembuh kan.
Baru setelah itu ikhtiarnya dilakukan. Apa ikhtiarnya? Ya karena datangnya ke saya, ikhtiarnya berarti olah napas, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan setelah kita me, apa namanya menjalankan semua narasi-narasi ini, ya kan? Waktu itu saya sering bilang berkali-kali, ya salah satu dari jalur-jalurnya itu bergetar sehingga menjadi aspek kesembuhan. Ya siapa tahu ini kan peluang untuk meningkatkan aspek kesembuhan. Dan ini bukan kesembuhan itu sendiri, tapi bisa jadi terjadi keajaiban di situ. Iya kan? Karena bisa jadi ya doa kita nggak nyambung, mungkin doa kita nggak pernah dianggap didengar, rasanya kita nggak pernah didengar doanya. Bisa jadi kan nggak nyambung nyambung itu. Bisa jadi karena kita terlalu sombong gitu kan, terlalu seolah-olah oh, langsung minta-minta aja. Tuhan sembuhkanlah saya, Tuhan sembuhkanlah saya, mau sembuh, ya kayak gitu-gitu terus saja. Padahal ya rendahkan diri dulu lah. Kita bukan siapa-siapa, dosanya kita banyak, gitu kan? Ya kita rendahkan diri dulu. Gimana cara? Ya tadi, kalau di Islam itu ya konsep wasilah itu memang kita ada di situ. Jadi kita sambung-sambungkan dari mulai ta'awud, basmalah, sholawat, kemudian wasilah doakan para nabi, wasilah terhadap orang tua, doakan orang tua yang baik-baik, kemudian orang-orang yang baik dengan kita, kemudian kita juga boleh berwasilah pada kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dan sebagainya. Sehingga nanti doa kita tuh ada di ujung, ya kan? Mungkin ke 7, 8, 9, 10 di urutan ke 11, mungkin bisa di urutan ke 15. Semakin panjang rentetan daftarnya itu, berarti kita ada di paling buncit tuh. Tapi justru dengan cara seperti itu menunjukkan kerendahan hati kita, kerendah hatian kita. Justru dengan kita menaruh pilihan kita di paling buncit, paling terakhir itu menunjukkan kita ini memang ya ya bukan siapa-siapa, nggak punya kemampuan. Mau diobati kayak apa aja juga banyak yang nggak sembuh, banyak yang mati gitu kan. Iya. Nah, maka ini di biotik narasi ini kita tuh membedah sampai sedalam ini. Dan memang kita nggak ngarang-ngarang, memang seperti itu konsepnya kan. Bisa diterima dengan akal, bisa diterima dengan hati. Memang iya betul. Jangan-jangan selama ini saat kita ngomong pada diri sendiri, kita ngomong dengan saya seolah-olah main perintah-perintah aja. Seakan-akan kita bos, bahwa kita pemilik tubuhnya. Iya, tapi kan itu cuma titipan. Kita cuma dititipi raga, dititipi sel. Ada sel yang sehat, ada sel yang anomali, cuma dititipi. Jangan-jangan kita terlalu sombong. Seakan-akan titipannya bisa kita lakukan segalanya. Ya kan? Coba ngomong. Kanker sembuh ya, sembuh nggak? Kan nggak sembuh. Iya. Ya. Nah, maka dari itu dirubah sudut pandangnya. Dirubah sudut pandangnya dengan mengerti konsep narasi ini. Ketika narasi ini dipraktekkan, maka urut-urutannya disebutkan. Ya kan? Libatkan atau kita tumpangkan yang memiliki power yang lebih besar. Misalnya kata-kata yang dibuat oleh orang suci. Kata-kata yang dianggap orang-orang yang diberkati. Siapa? Ya orang tua kita juga kata-kata yang diberkati. Kita minta doa kepada orang tua. Ya kan? Ibu, bapak, kalau masih ada. Kalau saya udah nggak ada orang tua, jadi saya udah nggak bisa minta doa lagi. Kalau yang saat ini nonton di YouTube saya, di channel ini kemudian masih punya orang tua, ya minta doanya atau minta kalimat dari orang tua buat supaya bisa berdoa begitu. Ya kan karena itu orang-orang diberkati. Itu istilahnya pusaka hidup lah. Kalau masih ada, minta. Jangan jangan gengsi gitu. Jangan malu, jangan ragu, jangan gengsi. Baik-baikin gitu kan. Pasti dibaik-baikin seneng lah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan orang tua biar nanti dari lisannya keluar doanya. Atau kita minta doa dari dia. Lalu kemudian urut-urutan berikutnya dari orang-orang yang dianggap suci, dari kalimat para nabi, dari kitab suci, cari saja. Silakan cari, pasti ada di semua tradisi agama di budaya, konsep ini pasti ada. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Kita mau mencari atau tidak. Mau menjalani atau tidak. Jadi nggak ada urusannya dengan hipnotis, nggak ada. Ini urusannya kita mencari. Kita mencari dan ini mempraktekkan. Kayak tadi saya contohnya kan, saya kalau mau seminar workshop, saya selalu pakai menjalankan yang nomor 4. Ya ini doanya Nabi Musa. Sebagai muslim di Quran ada. Rabbi sholli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mungkin di Injil juga ada doa yang sejenis. Atau mungkin apa gitu kan, silakan saja. Untuk kesembuhan juga ada. Praktekkan, praktekkan, praktekkan. Siapa tahu itu dapat meningkatkan probabilitas kesembuhan. Setelah itu baru ikhtiar, olah napas. Ya, karena kebetulan saya di sini bidangnya olah napas, maka olah napasnya jalan setelahnya sebagai bagian dari ikhtiar. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi ini memang nggak berhubungan sama kesembuhan secara langsung gitu bahwa setelah
mempraktekkan ini langsung sembuh, bukan, tapi ini akan mengajari kita bahwa ya bisa jadi selama ini mungkin kita ini terlalu terlalu apa istilahnya, terlalu ya terlalu sombong lah begitu, ya kan? Maka naras itu merendahkan diri. Bahwa pilihan kita tuh adanya nanti di paling ujung aja. Coba praktekkan. Saya tuh udah mempraktekkan ini udah mungkin bukan puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali. Semua pasien-pasien yang datang ke kantor itu selalu saya sarankan untuk mempraktekkan ini sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Silakan pilih saja dari kitab sucinya masing-masing. Lalu praktekkan. Kalau dia meyakini itu praktekkan. Dia yakin itu praktekkan. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini maka mudah-mudahan narasi yang dibangunnya itu menggetarkan. Nah, itu. Jadi kalau narasi itu nggak menggetarkan, nggak memunculkan rasanya, nggak bisa. Narasi itu harus menggetarkan, harus memunculkan rasa. Dan kalau yang kita bikin setiap hari ini nggak begitu punya efek, maka koreksilah. Jangan ragu-ragu mau koreksi. Rendah hatikanlah diri kita, minta misalnya kata-kata dari orang lain, dari orang yang diberkati dan orang yang dianggap suci. Buka lagi kitab sucinya, lihat ada para nabi di situ yang sudah diabadikan oleh kitab suci. Ambil doa-doanya. Lihat ada doa-doa yang sudah dibuat oleh Tuhan di situ, ambil dari kitab suci. Lalu praktekkan. Setelah itu ikhtiarkan dengan olah nafas. Jalani, jalani. Ulangi berkali-kali, pagi, hari, sore, malam, dan sebagainya. Pasti berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Ya kan? Kalau enggak pun misalnya mesti ada ketenangan batin yang terjadi di situ. Dan setiap ketenangan batin yang terjadi di situ berarti penurunan stres hormon. Setiap hormon menurun berarti sel imunnya akan naik. Dan setiap sel imunnya naik, dia akan jadi obat bagi penyakit-penyakit. Ya seperti itu. Nah ini saya berbagi mengenai apa yang ada di dalam kelas OMG bioritmik narasi. Nanti ada cara bagaimana menyambungkan dengan olah napas. Jadi olah napasnya yang kayak apa gitu. Iya kan? Karena masing-masing kan ada frekuensinya. Setiap frekuensi napas itu, setiap napas itu ada frekuensinya. 55 0,1 Hz, 10 10 0,05 Hz, 15 0, sekian Hz. Ini semua ada frekuensi napasnya. Dan ketika kita sedang berlatih sebuah ritme napas tertentu dalam durasi yang cukup panjang, let's say misalnya 55 0,1 Hz, durasi 30 menit, 20 menit, atau 1 jam misalnya, maka tubuh kita sedang memancarkan frekuensi 0,1 Hz. Nah, apa yang mesti harus disisipkan pada frekuensi ini? Narasi yang kayak apa? Itu nanti akan dibahas di kelas. Ya khususnya untuk bagi CA ya. Makanya saya sering bilang bahwa ya yang baca ini misalnya baik grup ONG maupun PHS atau siapa saja yang menonton video ini, jika ada setuju dengan konsep itu, terapkan, terapkan, terapkan. Jangan ragu, jangan ragu, jangan ragu. Ubah cara kita berkata-kata. Berarti kita sedang mengubah dunia. Ya kan? Kalau kita melekatkan sebuah kata-kata pada sesuatu yang negatif terus setiap hari, tanpa disadari kita sedang menciptakan dunia negatif kita sendiri. Kalau kita sudah menggunakan kata-kata yang positif, tapi efeknya mungkin tidak sebesar seperti yang dibayangkan, bisa jadi kata-kata positif itu kata-kata yang kita karang-karang sendiri. Yang mungkin tidak memiliki makna apa-apa karena spiritualitas kita jelek, karena spiritualitas kita itu tidak bagus. Maka kita pilih kata-kata yang memiliki spiritualitas tinggi. Lalu kita ulang-ulang dengan harapan kita dapat berkahnya. Kita dapat powernya dari situ. Kita harus rendahkan hati kita dulu. Jangan sekedar kita pakai kata-kata yang dibuat oleh para nabi lalu kita nggak punya sopan santun, nggak punya adab, nggak boleh, ya kan? Karena kita menumpangkan pada sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik dari milik kita, yang lebih besar spiritualitasnya dibandingkan spiritualitas milik kita. Maka berlakulah adab sopan santun. Nah itu jelas ya. Ini sebagai sebagai intermezzonya. Enggak, silakan kalau ingin bertanya. Ini percayalah, ini udah saya praktekkan tuh ratusan kali, belasan tahun, berkali-kali. Setiap kali saya melihat ada orang yang gagal dalam apa namanya melakukan sebuah proses penyembuhan, selalu yang paling saya koreksi pertama adalah narasi, kata-kata. Kenapa? Karena itu sudah menjadi aktualisasi. Nggak perlu diceritakan apa yang dalam pikirannya, apa yang dalam perasaannya. Pasti dia pengen sembuh. Dalam pikiran mungkin ada ketakutan, kecemasan, tapi pasti dalam hati kecil dia pengen sembuh. Maka dikoreksi kata-katanya. Maka saya bilang, ibu, bapak, koreksi kata-kata. Mungkin kita terlalu nggak apa ya, terlalu terlalu nggak mau lah untuk ngomong gitu, nggak mau untuk mengucap gitu, nggak mau untuk mengulang-ulang ucapan dengan penuh kerendahan hati. Kita seakan-akan sudah ikhtiar
ke Vietnam, kita sudah ikhtiar ke Malaysia, ke Penang, begitu kan, atau ke Mount Elizabeth, seakan-akan kesembuhan itu akan datang. Ya, itu bagian dari ikhtiar, biarkan saja. Olah nafas juga ikhtiar. Tapi di belakang itu ada hal-hal di mana, yuk koreksi narasinya, perbaiki narasinya. Lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi, selama ini ternyata saya hanya menjalani yang nomor satu saja. Saya sangat pelit untuk menjalani yang nomor 3, 4, 5. Saya sangat malas untuk mengulang atau mempraktekkan yang 3, 4, 5. Ya bisa jadi begitu. Ya kan? Tapi kan bisa aja mas kata-katanya itu diucapkan narasi secara palsu. Ya mungkin saja. Bisa saja secara palsu. Tapi bahkan menurut Jalaluddin Rumi, Tuhan tuh masih tetap menerima uang palsu kita. Itu dalam buku Jalaluddin Rumi itu ada kalimat yang bagus banget. Bahkan ketika doa kita palsu, Tuhan tetap menerima uang palsu kita. Jadi jangan bosan untuk bernarasi yang 3, 4, 5 tadi. Nah seperti itu ya. Monggo silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup jelas. Ini adalah pelajaran di dalam salah satu dari kelas OMG Fundamental Bioritmik Pendalaman Narasi. Ada pendalaman visual, bagaimana cara kita memvisualkan. Ada bagian-bagian dari yang 3, 1, 2, 3, 4, 5 tadi, itu yang bisa muncul aspek visualnya. Ada bagian-bagian dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang muncul aspek rasa. Sampai seluas itu. Jadi formula fundamental itu bagian dari kelas yang memang tidak berhubungan langsung dengan aspek kesembuhan secara frontal gitu ya. Tapi memahami ini mudah-mudahan menjadi salah satu sebab yang memudahkan untuk sembuh. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oh itu masih ada pertanyaan nih. Pas saya udah salam ya. Iya. Jika sudah ngikutin tahapan tadi, terus kita bilang terserah mau sembuh apa enggak, apapun yang kau takdir, aku ya, ya berarti kan kalimat terserah mau sembuh atau enggak berarti kalimat kita kan. Ya enggak apa-apa kalimat kita adanya di ujung tadi. Ya kan kita sudah ikutin semua doa-doa yang ada diucap oleh para nabi gitu kan, yang kita sudah sadur, yang ada dalam kitab suci. Terakhirnya kalimat kita. Berarti maksudnya Ibu Ning itu adalah ketika berucap terserah Allah mau sembuhin apa enggak. Apapun yang kau takdirkan, aku yakin itu yang terbaik. Itu berarti kata-kata kita kan diletakkan di belakang setelah 3, 4, 5-nya kita lakukan. Tidak ada masalah. Seperti ilustrasi saya tadi contohnya kan. Saya sudah ta'awud, basmalah, selawat, wasilah pada para sahabat, kemudian wasilah pada guru-guru, wasilah pada orang tua, orang-orang yang baik dengan kita. Baru setelah itu kalimatnya saya di belakang. Tidak ada masalah, boleh aja. Gitu. Ibu Damaris ini lakukan sebelum olah napas. Boleh sebelum olah napas, boleh juga saat olah napas. Jadi panjang mas, ya tinggal diatur aja nanti, ya kan? Kalau saya biasanya kombinasi. Saya pilih yang panjang-panjang itu sebelum olah napas dilakukan. Nanti yang pendek-pendeknya saat olah napas dilakukan. Seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja. Ini kan masalah cara kita untuk memilih nanti. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup jelas Ibu Ning ya. Jadi itu boleh seperti itu. Jadi hari ini udah pasrahkan saja. Ya kan ibu pasrahkan saja. Tapi itu menjadi kalimat yang terakhir ya, bukan kalimat yang pertama. Itu kan bukan kalimat yang pertama. Jadi kalau misalnya ibu Ning tuh ngomong terserah engkau lah mau sembuhin saya apa enggak, kemudian apapun yang kau takdirkan saya akan terima, itu sebagai kalimat yang pertama. Saran saya jangan. Itu ditaruh sebagai kalimat yang terakhir. Setelah 3, 4, 5-nya dilakukan, baru kalimat ibu ada yang paling terakhir. Kalau bisa ya ikuti pada rangkaian yang tadi saya bilang tuh. Ya kan? Doakan dulu guru-gurunya, kemudian doakan dulu orang tuanya. Kalaupun sudah meninggal ya doakan orang tuanya, kemudian doakan orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang yang pernah memberikan kebaikan di sekitar kita. Terus baru terakhirnya terserah engkau Tuhan, engkau memberikan kebaikan atau tidak, semua atau tidak. Tapi saya tetap akan berjuang, saya tetap akan ikhtiar, saya akan mencari kesembuhan ini sebagai orang-orang yang sedang berusaha mencari kesembuhan. Ya gitu aja. Tapi taruhnya di terakhir. Ibu Ning biar lebih efektif dilakukan rutin. Iya, rutin. Harus rutin. Ya harus berkali-kali. Ya kan? Nggak bisa cuma sekali. Nggak bisa. Harus berkali-kali. Kenapa? Karena setiap periode kita melakukan narasi ini, itu akan terkait dengan situasi dan kondisi spiritualitas kita pada saat itu. Ya kan? Ada yang nanti, misalnya, cuman di bibir saja. Itu akan ketemu nanti situasi di mana cuman di bibir aja. Tapi nanti ada situasi di mana, aduh, ini rasanya ngomongnya sangat dalam sekali. Ya sangat deep sekali. Sangat-sangat bergetar.
Tapi nanti ada yang rasanya sangat hambar sekali. Iya kan? Ya nggak apa-apa, ulang-ulang aja. Ingat kalimat Jalaluddin Rumi tadi, bahwa Tuhan tetap masih menerima uang palsu kita, mata uang palsu kita. Diucapkan berkali-kali saja, di setiap kesempatan. Seperti itu, di setiap kesempatan. Diulang-ulang. Makanya kalau dulu di dalam tradisi pesantren itu, saya pernah mengalami waktu Cirebon dulu, ya dikasih PR untuk mengucapkan 100.000 kali, oh 1.000 kali, 10.000 kali, diulang berkali-kali. Ya mungkin awalnya cuman bibir aja, subhanallah, 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 cuman di bibir aja, cuman yang ada getaran apa-apa lah. Tapi suatu saat nanti entah di repetisi ke berapa, mungkin repetisi ke 100.000 atau mungkin repetisi ke 200.000, tiba-tiba getar tuh hatinya tuh, ter, terus hilang. Nanti ada lagi terus nanti hilang. Ada lagi sedikit nanti hilang. Ya biasa lah. Biarkan aja, ulangi terus menerus. Jangan sehari pagi, terus nanti besoknya lagi, ulangi setiap ada kesempatan. Ya ibaratnya kan komunikasi. Komunikasi berarti kan dibentuk intimate, gitu kan. Semakin intim, semakin bagus. Ya ingat pada saat dulu pacaran lah. Kalau kita dulu pernah merasa pacaran, ya kan waktu masih senang sama orang kan, pengennya kan ketemu terus. Pengennya ngomong sama dia terus. Pengennya WA-WA sama dia terus. Bener nggak? Bosan nggak? Ya nggak bosan. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Karena ada keinginan bahwa kita butuh dia. Gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nggak butuh dia, ya repot ya. Ya saya juga malas gitu kan. Sebenarnya saya sama siapa gitu, saya nggak butuh sama orang itu. Ya terus ngapain saya harus WA-WA sama dia berkali-kali gitu kan? Nggak begitu butuh banget gitu kan. Ya bentuk butuhnya apa nih, transaksional atau cinta? Kalau transaksional misalnya saya secara profesional dibayar untuk privat misalnya. Ya saya wajib menjawab pertanyaan kapanpun orang itu akan tanya. Tapi kan nggak ada cinta sama orang itu. Selesai masa privatnya kelar ya udah. Ya, jadi sesering mungkin itu ya berdasarkan apa dulu motivasinya kan. Gitu. Kalau cuma sekali ya nggak cinta berarti. Berkali-kali. Karena tahu bahwa kita cinta sama dia gitu. Kalau kita sama Tuhan ya berkali-kali. Ya kalau di Islam kan 5 kali yang wajib, ditambahnya begitu. Nanti dari yang wajib ditambah duha jadi 6. Nanti ada 2 rakaat sebelum subuh jadi 7. Nanti ada lagi sebelum duhur jadi 8. Ada sunnah muakkad, ada rawatib. Jadi banyak tuh. Iya. Harusnya tidur bangun tengah malam tahajud tambah lagi 1. Iya. Terus nanti ada dalam setahun sekali sholat. Jadi makin banyak banget kan. Karena menunjukkan kecintaan. Berarti nggak berat jika sering ketemu. Ya kan? Ya karena cinta. Kalau nggak cinta ya sering ketemu berat. Ya ngapain juga orang nggak cinta sering ketemu. Nggak ada urusannya kan. Seperti itu. Jelas ya. Ibu Indrajati, untuk ke kelas Narasi apakah harus dari dasar dulu? Nggak perlu, boleh langsung, tidak ada masalah. Boleh langsung. Ya, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu ya.